Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik juga ya, ternyata yang 3 hakim ini ya bakal dilaporkan ke Komisi Yudisial. Wow, ada apa begitu? Ya, karena memang ya dengan kebijakan yang ia miliki begitu kan, yang 3 hakim ini menunjukkan bahwa hal yang keliru begitu dan bahkan dianggap sebagai ya kacau begitu kan dalam segi hukum begitu kan dalam apalagi ini melanggar konstitusi kita begitu terhadap penundaan pemilu begitu. Ya, orang-orang di luar sana akan berspekulasi seperti itu begitu. Tapi aneh juga begitu kan dalam artian bahwa kok bisa 3 hakim ini berani mengatakan seperti itu? Siapa di belakang mereka? Begitu logikanya begitu. Ya, artinya ya pasti orang-orang yang memang punya kapasitas luar biasa, power king gitu kan ya di belakang 3 hakim ini. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen buntut putusan tunda pemilu, Majelis Hakim PN Pusat bakal dilaporkan ke Komisi Yudisial. Ada apa begitu ini? Ini komentar-komentar netizen, skenario yang sangat jahat dan sekarang ajar. Ini memang program ini sudah diwacanakan jauh-jauh hari oleh orang yang sangat haus kekuasaan. Betul sekali. Kalau aku pilih pemilu tetap sesuai rencana atau menjadi presiden seumur hidup. Jawab. Sebentar lagi juga pensiun, tentunya sekarang akan lebih tenang menikmati masa pensiunnya, yakni melenceng dari aturan ya perundang-undangan dan layak diseret ke hukum. Betul begitu, dan bahkan bisa saja ya dipecat begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini ya, satu ya kacau begitu kan. Yang kedua tidak tahu aturan pemilu. Yang ketiga dia membatasi bahwa seolah-olah kenapa kok masih dia ada penundaan pemilu kan begitu. Walaupun ada gugatan di Partai Prima misalnya, ya kalau memang tidak lolos di KPU ngapain kasih mengotot sana sini begitu, cari keadilan di mana letak logikanya kan begitu. Ini harus dilaporkan ke polisi juga karena mereka sekongkol melawan hukum ya dan membuat kegaduhan padahal mereka paham putusan itu salah ini. Yang harus diperiksa aktor intelektual di belakang mereka. Tidak mungkin para hakim tersebut bergerak sendiri. Betul begitu, ada kekuatan besar dan modal besar di belakangnya. Katanya Pak Mahfud tahu itu begitu ya. Kalau tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang ditakutkan. Bakal bisa berubah batal karena ini. Wah, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Banyak menginginkan warga masyarakat ya Indonesia atau netizen begitu menginginkan bahwa dipecat saja hakimnya begitu kan. Karena ini menyalahi aturan yang kemudian sesuatu yang memang melanggar konstitusi kita begitu, tidak sesuai dengan konstitusi kita begitu. Walaupun Partai Prima mencari keadilan ke sana ke sini ya bukan begitu caranya begitu. Apalagi ya PN Jakpus memutuskan itu hal yang keliru menurut saya pribadi begitu kan ya. Nah, dalam artian banyak yang melaporkan ini, akankah ini diproses begitu? Saya rasa orang-orang di belakang hakim ini ya, juga kuat begitu kan, dia tidak hanya sendirian begitu. Hakim melanggar undang-undang, tuntut sampai melebu ya, ini intervensi hukum ya banyak sekali, ada pro dan ada kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya buntut putusan tunda pemilu, Majelis Hakim PN Pusat bakal dilaporkan ke Komisi Yudisial ya. Yang saya bacakan ini dari Glora ya. Peneliti Perludem Ihsan Maulana bersama Ibnu Samsui Hidayat dari Temis Indonesia Law Firm ya berencana melaporkan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Laporan itu buntut dari putusan hakim yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan pemilu di 2024. Dalam keterangannya, Ihsan mengatakan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut diduga melakukan pelanggaran lantaran mengabulkan sebuah perkara yang bukan kewenangan absolut ya. Artinya ini melanggar konstitusi begitu, dalam artian bahwa kalau melanggar konstitusi ya biarkan aja ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa ya hal-hal seperti ini keliru begitu, harus lawan ya. Dan bahkan masyarakat jangan hanya tinggal diam, kekuatan itu berada di tangan rakyat sebenarnya begitu kan ya. Ia memandang putusan hakim bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 ya tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah. Bahkan oleh karena itu ya dia mengatakan
bahwa diduga majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 757 itu melanggar prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim bersikap profesional. Atas dasar itulah yang kemudian ia berencana melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelisnya. Bahkan ia terpisah saat dihubungi, Ihsan mengatakan sejauh ini pelaporan dilakukan oleh perorangan dan satu yayasan, tapi tidak menutup kemungkinan jumlah pelapor bertambah. Banyak, ada kemarin di Jawa Timur juga melaporkan itu. Berbagai hal juga melaporkan 3 hakim itu. Karena apa? Karena dia melanggar undang-undang begitu kan ya. Siapa di belakang mereka? Katanya sih ada dana besar ya untuk melakukan ya, untuk mendorong 3 hakim itu mengabulkan itu. Benarkah seperti itu? Wallahualam. Tapi kata Pak Didu ya, Said Didu mengatakan Pak Mahfud yang tahu itu semua begitu. Bahkan DPR minta KAI periksa hakim ini. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial KAI segera memeriksa para hakim dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara gugatan Partai Prima hingga keluar putusan perintah KPU untuk penunda pemilu. Bahkan menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR ya, Adis Kadir ya, hakim-hakim perlu diperiksa lantaran keputusan mereka telah melampaui kewenangan. Dia aman hal terkait penundaan pemilu bukan menjadi ranah apalagi kewenangan pengadilan negeri. Bahkan Adis mengatakan para hakim kurang peka terhadap kondisi negara dan perkembangan politik saat ini sehingga keputusan hanya tuai polemik. Bahkan ia menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki wewenang memutuskan penundaan pemilu. Adapun hal-hal terkait pemilu menjadi ranah kewenangan pengadilan, tata usaha negara serta penyelenggara pemilu dan mulai KPU. Kan bahkan Bawaslu, DKPP dan atau keputusan DPR RI serta pemerintah apabila ada hal-hal yang krusial. Bahkan ia mengatakan pengadilan hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan penggugat dan tergugat. Dalam artian apa? Kalau kita melihat situasi hari ini dengan apa yang disampaikan hakim, ya memang ini jelas melanggar konstitusi kita begitu. Bahwa kalau memang ada penundaan pemilu, apa sih sebenarnya urgensi dari penundaan pemilu itu sebenarnya begitu kan ya? Karena ya pada hakikatnya Partai Prima tidak lolos di verifikasi KPU ya, lalu kemudian menggugat mencari keadilan. Itu bukan mencari keadilan, tapi mencari celah atau mencederai demokrasi kita begitu kan ya. Ya bisa saja is valid begitu kan ya, tidak artinya tidak valid begitu kan. Dalam artian bahwa ya kalau memang tidak lolos ngapain masih ngotot sana sini kan, begitu logika kita begitu. Bahkan dia mengatakan ya pengadilan hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan penggugat dan tergugat. Adis sendiri bukannya tidak menyadari bahwa hakim mempunyai hak untuk memutuskan perkara tanpa intervensi, tetapi harus sesuai dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan maunya sendiri atau maunya yang meminta, kata Adis. Inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting, ini juga kena melanggar kan begitu kan ya, bisa saja ini dipecat begitu ya. Hakim-hakim seperti ini kalau memang tidak berdasarkan undang-undang, ngapain kita harus mempertahankan itu? Masih banyak hakim-hakim yang lebih jujur dan kompeten dalam bidang hal ini begitu kan ya. Bukan ranahnya mengomentari tentang penundaan pemilu dan sebagainya, dan bahkan memerintahkan KPU dan sebagainya begitu kan. KPU juga sesuai juga diatur oleh undang-undang begitu kan. Semuanya kita harus diatur oleh undang-undang, bukan semuanya sendiri begitu kan ya. Memang bangsa kita bukan milik 3 hakim itu begitu, dalam artian bahwa kita milik bersama begitu kan ya. Inilah contoh yang harus kita amati, bahwa masyarakat jangan hanya tinggal diam begitu, harus mempertahankan situasi dan kondisi pemilu hari ini begitu. Dalam artian ya penundaan pemilu apa sih sebenarnya begitu kan ya, atau jangan-jangan para oligarki ya enak di kekuasaan atau apa, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.